Silakan Bu. Jadi Ibu mantan Bupati ini semalam sudah teleponan dengan saya kan, menyampaikan ceritanya dengan detail tapi nggak bertele-tele. Kayak yang ditelepon semalam disampaikan lagi di sini Bu. Jadi kawan-kawan cepat paham. Silakan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3. Dengan hormat saya menyapa Bapak Habibur Rahmat bersama dengan seluruh jajaran Komisi 3. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Joyce Martina Penturi. Saya sebagai istri dari Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2017-2022. Ya, pertama-tama saya menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan rahmat-Nya di hari ini boleh berada di ruang rapat yang luar biasa bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi 3. Ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan lewat Bapak Pendeta John Lakolo boleh hadir di sini. Saya ingin menyampaikan terkait dengan laporan dugaan pemerasan, politisasi yang berujung pada kriminalisasi oleh Oknum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, serta permohonan SP3 dan abolisi untuk suami saya, Bapak Petrus Fatlolon. Ya, dengan hormat, saya datang ke hadapan Panja Reformasi Kejaksaan Pengadilan Komisi 3 untuk dapat menyampaikan kronologis dugaan kuat kriminalisasi dan penahanan suami saya Petrus Fatlolon yang dipaksakan dalam beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa pada tahun 2024, tepatnya tanggal 19 Juni 2024, suami saya ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini diawali dengan pertemuan antara suami saya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanimbar pada tanggal 27 Oktober 2025, di mana yang bersangkutan menghubungi suami saya untuk meminta bertemu di halaman kantor Kejaksaan Tinggi di Ambon dan meminta naik ke mobilnya dan bertanya bahwa apakah Bapak ingin maju nyalon lagi untuk periode kedua, dan suami saya sampaikan bahwa ya, saya mempersiapkan diri untuk calon, dan menyampaikan bahwa saat ini mereka sementara memeriksa beberapa kasus, diantaranya adalah SPPD fiktif di BPKAD, SPPD fiktif di Sekretariat Daerah, penyertaan modal di BUMD PT Tanimbar Energi, dan yang lainnya. Dan arahan Kajari untuk kalau Bapak masih mau nyalon, Bapak harus bertemu dengan As-Intel Kejaksaan Tinggi Maluku, yaitu Bapak Muji Murtopo. Sehingga pada tanggal 29 Oktober 2023 terjadi pertemuan antara Petrus Fatlolon dengan Bapak Triono Rahyudi selaku Aspitsus Kejaksaan Tinggi Maluku di Hotel Afira Ambon, yaitu di kamar 325, di mana Aspitsus menyampaikan bahwa Petrus Fatlolon menjadi target dari Kejaksaan Negeri Somlaki, serta menyampaikan bahwa semoga tidak terjadi kriminalisasi terhadap Petrus Fatlolon. Dan pada tanggal 2 November 2023, pukul 20.51 waktu Indonesia Barat, terjadi komunikasi dan pertemuan juga antara Petrus Fatlolon dan Muji Martopo, As-Intel Kejati Maluku yang sekarang sudah menjabat sebagai Kajari Bojonegoro di Hotel Golden Boutique Blok M Jakarta Selatan, yang mana Muji Murtopo menyampaikan bahwa Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar meminta Petrus Fatlolon untuk menyiapkan dana sebesar 10 miliar supaya bisa aman untuk maju ke periode kedua. Selanjutnya tanggal 8 November 2023 terjadi juga pertemuan selanjutnya antara Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar saat itu meminta bertemu di halaman Rumah Sakit Pertamina Bulungan Blok M Jakarta Selatan. Dan dalam pertemuan tersebut Dadi Wahyudi menanyakan hasil pertemuan dengan Muji Murtopo As-Intel Kejati Maluku. Dan Petrus Fatlolon menyampaikan bahwa sudah ketemu, dan Muji Murtopo menyampaikan bahwa Dadi Wahyudi meminta dana sebesar 10 miliar. Dan Petrus Fatlolon menyampaikan bahwa Petrus Fatlolon tidak memiliki dana sebesar 10 miliar rupiah.
Dan Dadi Wahyudi mengetik di handphonenya, "Bapak bisanya berapa?" Lalu dijawab 200 juta. Kemudian Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar sampaikan bahwa itu terlalu kecil dan dia akan bertanya kepada anak buahnya. Selanjutnya tanggal 15, 16, dan 19 November, Dadi Wahyudi berinisiasi komunikasi dengan Petrus Fathlolon untuk mengadakan pertemuan selanjutnya tanggal 22 November pukul 23.40 waktu Indonesia Timur di Ambon, bertepat di Hotel Kamari Ambon, dan menekankan bahwa harus memesan kamar di lantai 6. Sehingga Petrus Fathlolon memesan kamar di Hotel Kamari di nomor 605, dan pada saat itu bukan Dadi Wahyudi yang datang, melainkan anak buahnya yang bernama Ricky Santoso, dan melakukan penggeledahan secara paksa dan tidak manusiawi kepada Petrus Fathlolon tanpa surat penggeledahan, dan meminta untuk turun dan bertemu dengan Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar di mobil yang sudah diparkir di halaman di samping Hotel Kamari dan mengelilingi kota Ambon. Di dalam mobil sudah ada Dadi Wahyudi duduk di bagian tengah, dan di bagian depan terdapat jaksa Ricky Santoso yang tadi di kamar dan jaksa Bambang Irawan yang membawa mobil. Dan Dadi Wahyudi kembali menanyakan tentang kesanggupan permintaan dana 10 miliar tersebut. Dan Petrus Fathlolon menyampaikan bahwa tidak terdapat dana sebanyak itu, dan menyampaikan bahwa baik Bapak, nanti tunggu surat panggilan dari kejaksaan. Dan kami punya alat-alat bukti, screenshot percakapan, tadi saya sudah share, ada screenshot percakapan WA, ada rekaman video yang saya ambil saat Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar menelepon suami saya, ada kunci kamar Hotel Kamari nomor 605 dan surat konfirmasi dari hotel, dan kami juga mengambil bukti rekaman CCTV di Hotel Kamari dari manajemen Hotel Kamari, di mana Dadi Wahyudi beserta anak buahnya ada di hotel tersebut, dan anak buahnya masuk ke kamar untuk menggeledah suami saya. Ada saya selaku saksi, ada supir yang juga melihat, ada juga pengacara yang saat itu melihat Petrus Fathlolon menuju ke mobil Dadi Wahyudi, dan juga ada supir di Jakarta, begitu juga supir yang ada di Ambon. Akibat dari perbuatan tersebut, dari tindakan pemerasan, politisasi, dan kriminalisasi tersebut menyebabkan bahwa suami saya tidak dapat mengikuti Pilkada 2024 sebagai bupati periode kedua. Meskipun sudah mendapat rekomendasi dari beberapa partai politik karena telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Juni 2024 dan terdapat sanksi-sanksi sosial lainnya. Selanjutnya, perlu saya jelaskan bahwa sampai saat ini, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Juni 2024, Bapak Ketua Komisi 3 yang terhormat, tidak ada tindak lanjut apapun dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap suami saya yang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan terhadap penetapan tersangka sebagai tersangka dalam kasus SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan perlu saya jelaskan bahwa pada tahun 2023 juga komisaris direksi beserta seluruh pegawai BUMD PT Tanimbar Energi dipanggil oleh Kejaksaan Negeri juga untuk diinterogasi dan dituangkan dalam BAP. Dan mereka mendapat intimidasi dan persekusi oleh jaksa penyidik agar supaya mengakui ada aliran dana yang mengalir ke Petrus Fathlolon, Bupati periode 2017-2022. Namun tidak ada satu saksi dari sekian banyak saksi yang diperiksa yang dapat membuktikan aliran dana yang mengalir kepada Petrus Fathlolon sebagai Bupati Tanimbar 2017-2022. Pada tahun 2024 memasuki tahun politik, ya, yang tadi sudah saya sampaikan untuk SPPD fiktif yang sudah ditetapkan sebagai pada tanggal 3 Mei, penyidik Kejaksaan Negeri menaikkan perkara SPPD fiktif Sekretariat Daerah ke tingkat penyidikan dengan sprindik nomor sekian, kemudian pada tanggal 19 Juni ditetapkan sebagai tersangka pada dugaan SPPD fiktif. Setelah ditetapkan sebagai tersangka,
Perkara penyertaan modal di Tanimbar Energi tetap berjalan dan terus dilakukan pemeriksaan. Dan pada tanggal 14 April 2025, Kejaksaan Negeri Tanimbar menetapkan Direktur Utama dan Direktur Keuangan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan dalam penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan keterangan kedua tersangka kepada pengacara, selama mereka diperiksa, mereka dipaksa oleh penyidik untuk mengakui adanya aliran dana yang mengalir kepada Petrus Fatlolon. Namun kedua tersangka mengatakan bahwa tidak ada satu dana pun yang mengalir ke Petrus Fatlolon. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2025, penyidik Kejaksaan Tanimbar menerbitkan sprindik baru dan pada bulan September memeriksa sejumlah saksi dari kalangan ASN dan 24 Oktober Petrus Fatlolon kembali dipanggil dan didengar keterangannya di Kejaksaan Tinggi Maluku oleh penyidik Kejaksaan Tanimbar dan pemeriksaan tersebut pada tanggal 29 Oktober dipanggil juga Direktur Utama dan Direktur Keuangan sebagai saksi. Dan pada tanggal 14 November kemarin, penyidik Kejaksaan Negeri juga mengirimkan panggilan kepada Petrus Fatlolon sebagai saksi untuk diperiksa pada tanggal 20 November 2025 di Kejaksaan Tinggi Maluku. Dan pada hari Kamis, tanggal 20 November, Petrus Fatlolon mendatangi Kejaksaan Tinggi Maluku untuk diperiksa sebagai saksi. Namun ketika tiba di Kejaksaan Tinggi, Petrus Fatlolon tidak langsung diperiksa, namun disuruh menunggu. Berselang beberapa jam setelah menunggu, Petrus Fatlolon ditetapkan sebagai tersangka lagi, sekaligus dipaksa untuk didengar keterangannya sebagai tersangka. Namun Petrus Fatlolon keberatan untuk memberikan keterangan dengan alasan belum menunjuk pengacara untuk mendampinginya dalam pemeriksaan. Namun penyidik jaksa memaksa dengan menghadirkan pengacara lain yang tidak diinginkan oleh Petrus Fatlolon. Dan pada saat yang bersamaan, penyidik memberikan beberapa surat dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 November bertempat di ruang aula rutan kelas 2 Ambon, penyidik kembali memeriksa Petrus Fatlolon dan saat itu telah didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh Petrus Fatlolon. Bahwa dokumen administrasi yang tidak diberikan oleh penyidik Kejaksaan Tanimbar tidak diberikan surat perintah dimulainya penyidikan yang mana adalah kewajiban penyidik untuk memberikan kepada tersangka sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PPU garing 12 angka rum garing 2014 junto pasal 109 KUHP. Catatan bahwa tidak ada aliran dana Rp1 pun yang diterima oleh Petrus Fatlolon. Tidak ada dokumen administrasi atau surat perintah untuk melakukan pencairan dana. BUMD PT Tanimbar Energi telah dibentuk sejak tahun 2013, di mana pada saat itu Petrus Fatlolon belum menjabat sebagai Bupati. Bahwa disposisi Bupati terkait permohonan pencairan sebagai berikut. Yang terhormat Pak Sekda, diteliti untuk proses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Disposisi ini secara berjenjang dari Bupati ke Sekda, Asisten 2, ke bagian perekonomian, dan selanjutnya diproses di bagian keuangan BPKAD. Bahwa hasil audit BPK tahun 2017 sampai 2022 tidak terdapat kerugian negara dalam hal penyertaan modal di BUMD PT Tanimbar Energi. Setiap awal tahun berjalan, 2017 sampai 2022, Bupati telah mengeluarkan SK pelimpahan kewenangan keuangan kepada Sekda dan semua kepala dinas badan sebagai kuasa pengguna anggaran atau barang. Tidak ada mekanisme tanda tangan, memo, disposisi apapun dalam rangkaian proses pencairan anggaran karena sudah memberikan pelimpahan kewenangan keuangan. Hal mana dapat dilihat pada surat perintah membayar SPM dan SP2D pencairan sama sekali tidak ada tanda tangan Bupati. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kepada yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI beserta seluruh jajaran dengan penuh kerendahan hati. Saya sebagai istri dari Bapak Petrus Fatlolon yang telah mendapat perlakuan pemerasan, politisasi, yang berujung pada kriminalisasi oleh Oknum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Memohon kepada Panja Reformasi Kejaksaan dan Pengadilan
Komisi 3 DPR RI untuk dapat menyetujui dan memberikan rekomendasi kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto untuk dapat memberikan abolisi kepada suami saya Petrus Fathlolon. Atas dukungan panja saya ucapkan limpah terima kasih disertai doa yang tulus, semoga panja reformasi kejaksaan pengadilan Komisi 3 DPR RI selalu diberikan kebijaksanaan dan kekuatan serta kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah rakyat, serta mampu membawa keadilan dan kebenaran bagi kami yang dikriminalisasi, serta bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih Pak Ketua Komisi 3 yang terhormat. Ya, terima kasih Ibu Joyce Martina Penturi. Ya, ini ngeri juga Pak kalau benar terjadi ini, waduh, sangat memprihatinkan ya. Nanti kita minta pendapat teman-teman ini gimana nih kasus seperti ini kita selesaikan di ini. Apakah kita nanti mengundang atau memanggil Jamwas beserta Kajati dan Kajari terkait ya, atau seperti apa? Nah, lalu, tapi yang pertama Bu, yang ini 2023 maksudnya ya, yang poin berarti salah ketik kayak ini, tanggal 27 Oktober 2023. Iya, karena sudah ya, sejak salah ketik 2023 ya. Pak, diintimidasi sejak 2023 ya, Bapak. bukan 2025 nih, nanti kita diperbaiki nih, salah ketik. Ya. Jadi intinya kalau persoalan hukum kita tentu tidak bisa mengintervensi ke persoalan pokok hukumnya. Tuduhan korupsi nanti silahkan lakukan pembelaan di pengadilan pakai pengacara. Tapi pelanggaran-pelanggaran yang disebut-sebut permintaan dana 10 miliar dan lain sebagainya ini harus kita usut tuntas teman-teman. Ya. Kemudian pelanggaran hak tersangka tidak didampingi pengacara dan lain sebagainya ini kita harus usut tuntas. Mungkin itu? Mohon izin Bapak, ya. saya boleh tambah beberapa hal. Ya, Bu, Kami boleh, Bu. juga sudah menyampaikan surat ke Jaksa Agung, ke Presiden, ke Komisi 3 juga di tahun 2024, dan kami sudah dapat saat itu sudah dapat undangan untuk melaksanakan rapat dengar pendapat umum pada saat itu. Tetapi disampaikan bahwa tidak jadi izin Pak, ada suratnya di Ya, saya. karena waktu itu mungkin ini kan tahun pemilu kalau 2024 tanggal 24 itu kan. September 2024. Oh, September tuh itu akhir masa jabatan periode lalu, Bu. Karena pelantikan itu kan baru 1 Oktober. Mungkin sudah ini. Ya. Makanya kita maksimalkan lagi sekarang, Bu. Siap Pak, kami juga sudah Ya. melaporkan ke Jamwas dan kami juga sudah dipanggil Pak di Jamwas di tahun lalu, sudah dimintai keterangan, kami sudah tanda tangan BAP, sampai saat ini tidak ada Belum ada hasilnya. tidak ada Oke, tindak kita panggil lanjut nanti. Pak. Ya. Termasuk kedua orang tersangka, mereka juga sudah melaporkan laporan ke Jamwas dan ke Komisi 3 juga Pak, saya bawa dokumennya Siap. juga. Ya. Tapi juga belum ada tindak lanjut sampai saat ini Pak. Ya. Ya, untuk ketahuan Pak bahwa BUMD ini sudah didirikan dari tahun 2013. Kami di Tanimbar ada 3 BUMD, ada Badan Usaha Milik Negara PT Kalwedo Kidabela bergerak di bidang kelautan Pak untuk transportasi laut, kapal feri. Selanjutnya ada PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, dan ada PT Tanimbar Energi. Ini adalah PT yang dibangun oleh pemerintah daerah tahun 2013 untuk mempersiapkan beroperasinya proyek strategis nasional Blok Masela untuk pengelolaan PI 10%. Demikian Pak, dan penyertaan modal itu sudah dilakukan sejak tahun 2013 sampai terakhir di tahun 2023. Tetapi yang disoroti hanya penyertaan modal yang diberikan pada saat suami saya menjabat, yaitu tahun 2022, 2021, dan tahun 2022 Pak. 2020, 2021, dan tahun 2022. Oke. Dan sudah ditetapkan tersangka untuk SPPD fiktif, padahal putusan pengadilan bahwa Petrus Fathlolon tidak terkait. Putusan pengadilan dari pengadilan negeri tidak terkait, tetapi setelah putusan pengadilan, Petrus Fathlolon ditetapkan sebagai tersangka tanggal 19 Juni, Pak. Padahal putusan pengadilannya saya ada bawa semua, Pak, Ya. bahwa tidak. Dan sampai saat ini, sejak ditetapkan sebagai tersangka, belum pernah ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan kemarin tanggal 20 November ditetapkan lagi sebagai tersangka untuk kasus penyertaan modal
PT Lain lagi, Tanimbar. perkara lain lagi gitu ya. Iya Pak, ini perkara lain lagi, jadi sudah ditetapkan untuk 2 tersangka dan pada tanggal 20 November langsung ditahan dan saat ini sementara di rutan di Ambon Pak. Oke. Saya mohon dari Bapak-Bapak pimpinan dan anggota Komisi 3 untuk melihat hal ini Pak, kami dikriminalisasi Pak. Hak kami sebagai warga negara dikriminalisasi terutama suami saya Bapak. Iya, Dan iya. Oke. menurut informasi bahwa mereka menyiapkan hal-hal lain lagi, saya tidak tahu seperti apa ini Pak, hanya kepada Bapak dan seluruh Bapak-Bapak yang terhormat kami datang memohon Siap. bantuan dari Bapak untuk dapat Oke, melihat hal ini baik, masuk Bu. Pak. Masih lagi? Iya Pak, dan penyertaan modal ini merupakan keputusan bersama antara DPRD dan juga pemerintah daerah melalui Perda terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah baik tahun 2020, 2021 dan tahun 2022. Sementara untuk proses pencairannya itu secara teknis dilakukan oleh Dinas Teknis yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Bupati hanya mendisposisi surat yang ditujukan kepada Bupati untuk pencairan penyertaan modal dan disposisinya itu diteliti yang terhormat Pak Sekda, diteliti dan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu Pak. Oke. Masih lagi? Siap. Cukup? Cukup Bu? Oke. Ada lagi Pak Rizky. Jadi ada 2 nih terkait konsinyasi disampaikan Pak Jamal dan terkait dugaan kriminalisasi disampaikan Bu Joyce tadi. Silakan. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, yang saya hormati anggota Komisi 3, yang saya hormati Pak Jamaluddin, Ibu Jos. Mungkin saya langsung aja pimpinan terkait kasus pemerasan oleh oknum kejaksaan. Menyormati kasus yang disampaikan, kami menyarankan agar kasus ini ditindaklanjuti dengan melakukan proses terhadap oknum kejaksaan tersebut. Tidak hanya itu, untuk melakukan proses langsung ke sanksi etik, akan tetapi perbuatan pemerasan yang dilakukan sudah masuk dalam kategori tindak pidana dan harus diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Makasih pimpinan. Assalamualaikum. Mantap. Langsung to the point. Pimpinan. Pak Rizky Golkar. Ya, Pak Sudison Tandra. Silakan. Ini orang Tanimbar, Bu. Kenal ya? Ya, terima kasih pimpinan, anggota Komisi 3 yang kami hormati. Baik. Ibu Joyce, Seram bagian barat mana? Piru. Oh, Kairatu, orang Kairatu, ya. Saya juga tahu. Bu, tadi Ibu bilang, Bu, rekaman CCTV, rekaman. Ibu punya rekaman ya? Ada Bapak. Kira-kira rekaman itu isinya apa? Saya kepingin tahu, Pak. Di rekaman CCTV itu, Bukan. Ibu waktu pembicaraan Ibu rekam kan? iya saya rekam waktu suami Ada bicara. di situ enggak? Ada di rekamnya diputar aja, Pak. Ada boleh bawa, Bu. Sudah kasih tadi. Oh, diputar aja, diputar. Sekretariat, kita lihat. Setuju diputar, teman-teman? Ini yang nakal-nakal kita gulingkan semua aja. Pak Bimantoro setuju? Ketua alumni Unpad? Ya. Ya. Dengar dulu nih kita ini. Kalau ada bukti WA tadi Bu ya? Ada semua Screenshot. Pak. Ada Iya, screenshotnya semua tolong ada, Pak. diputar semua bukti yang disampaikan Ibu ini. Dan ini kan live streaming kan, jadi yang lihat live streaming bisa melihat layar ini kan langsung kan? Pak, selamat malam Pak Kejari, mohon maaf. Pak, hotelnya namanya apa? Hotel Kamari ya? Hotel Kamari ya? Oke, saya jalan sekarang Pak. Langsung saya mau konfirmasi. Ini Pak Petrus bicara dengan siapa nih? Dengan Kajari Tanimbar, Bapak. Kajari Tanimbar. Siapa namanya? Dadi Wahyudi. Dadi Wahyudi. Masih ada dia di sana? Dia sudah pindah. Pindah. bulan Agustus, Bojonegoro Pak. ya?
Terima kasih Pak Yang pindah ke Kejari. Bojonegoro itu di Maluku. Coba diputar ulang, biar kita dengar. Suaranya Ini juga yang di CCTV di hotel ini, Pak. Tolong yang tadi diputar ulang dulu, diputar ulang. Jadi kita bisa dengar. Saya agak kurang dengar omongannya apa. Kejari, mohon maaf. Pak, Brain. hotelnya namanya apa? Hotel Kamari ya? Hotel Kamari ya? Oke. Oke, saya jalan sekarang Pak. Maaf Pak, bagaimana? Diulangi? Oh pasti, saya sendiri di kamar Bapak. Saya sendiri. Nanti kalau saya sudah di kamar, saya beritahu Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Kejari. Selamat malam Pak. Itu Kajarinya, Pak, yang pakai topi. Itu stafnya yang di belakang. Kajari yang pakai topi itu Pak, yang gemuk tadi di depan, stafnya yang di belakang. Ya, sekarang begini. Ya, benar, Pak Dasko tanda tangan saya mau. Iya, saya kenal Pak, orang Tanimbar, Pak, sama iya. Ada beberapa video, Pak, ada beberapa video CCTV. Nah, ini yang masuk geledah suami saya di kamar ini, Pak. Lalu suami saya ikut keluar dari dalam kamar itu, dia geledah, dia suruh buka jam tangan, dia geledah semua barang-barang, badan-badan semua digeledah. Jam tangannya diambil? Dilepaskan semua, Pak. Lalu suami saya bilang, saya berteriak, kamu melakukan penggeledahan tanpa ada surat kuasa. Dia takut, lalu dia keluar itu, Pak. Siapa yang orang namanya? Namanya Ricky, namanya Ricky, Pak, Ricky Sutanto. Izin, Pak. Ricky R. Santoso, maaf Pak, Ricky R. Santoso. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi yang tadi konfirmasi di telepon bahwa Kajari suruh buka kamar di lantai 6, nanti Kajari yang datang. Tapi ternyata Pak Petrus sendiri karena diminta untuk datang sendiri. Lanjut kakak, kecamatan baca. Masuk ke atas. Oke bang. Ini yang masuk geledah ini Pak, Ricky Santoso, dia masuk ke kamar itu Pak. Iya, Ricky R. Santoso. Iya, di kamar 605 Pak. Jadi ternyata Kajari juga punya kamar di lantai 6 Pak. Mobilnya mas. Ada bukti-bukti screenshot Pak, screenshot WA. Screenshot. Ini lagi Pak, ada video berikut lagi ini. CCTV berikut. Screenshot coba. Bukti screenshot ditujukan. Ibu, ada satu pertanyaan lagi. Ya, Jadi pada waktu itu kan CCTV itu kan ada di hotel. Ya. Siapa yang pergi minta di situ untuk ngambil? Supir yang ambil Pak. Supir. Nanti kalau dihilangin, kemudian nanti pada waktu sampai sana dia ngomong kalau nggak ada CCTV ini kan susah. Maksud kami itu pada waktu pergi minta itu ada surat resmi nggak? Ya saya ini mantan pengacara, Ya, siap, pikirannya begitu. Ibu tunjukin semua begini, kalau dia tiba-tiba hapus ini tuh gimana Bu? Ada nggak buktinya? Misalnya ibu masukkan surat permintaan, atau tiba-tiba ibu pergi ya kenal orang ya tolong dong direkam. Ada surat resmi nggak? Pertanyaan Ada saya. surat konfirmasi dari Hotel Kamari Pak. Ada ya? Ada surat konfirmasi. Ibu bawa sekarang? Suratnya ada di dokumen yang tebal Baik ini, ya, Pak. nanti ibu tolong lampirkan di sini ya, Iya, biar siap, kita. Pak. Iya, terima kasih. Ini pendalamannya. Iya, siap, Jadi pimpinan, kami berterima kasih kepada Ibu Joyce ya, sudah datang ke sini. Ini membantu kami sebagai panja reformasi agar kita ini ingin menyapu bersih nih mereka-mereka yang nakal ini.
Ya. Cuma kalau proses hukum Ibu ini kan sedang berjalan. Ya, siap. DPR ini kalau kita bicara mengenai pembagian kekuasaan, kita tentu tidak bisa mencampuri kekuasaan yang ada di pengadilan. Tetapi kalau saya dengar itu kan belum dilimpahkan ya, belum diapa-apakan, ditahan 1,5 tahun. Atau ditahan berapa lama, sorry? Penetapan tersangka 19 Juni untuk SPPD fiktif, Pak. Enggak, yang waktu beliau ditahan. Yang sekarang baru ditahan tanggal 20 November kemarin, Oh baru, Pak. ya. Oke. Ya, Pak. Ya pimpinan mungkin kalau berkenan, ya pimpinan kalau menunjuk tim untuk itu, bisa kita juga laksanakan ini demi kemanusiaan dan keadilan. Terima kasih banyak, Pak. Kampung saya juga ya, udah lama saya nggak pulang ke kampung. Ya, Pak. Saya rasa begitu, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Pak Saparudin, Jenderal, ini penyidik pasti tahu nih, bisa mencium indikasi pidana. Silakan Pak Saparudin. 2 hal, Pak Jamaludin soal uang konsinyasi, harta karun itu kata Pak Rikwanto, kedua soal dugaan kriminalisasi. Terima kasih pimpinan. Kepada Ibu Joyce, Ya, Pak. penetapan pertama kan tidak diproses dan tidak ada tidak ada jawaban juga, itu penghentian penyidikan untuk keterlibatan perjalanan dinas itu, Bu ya. Tidak, Pak. Digantung aja sampai digantung sekarang. Sampai sekarang, Pak. Oke. Yang kedua saya tanyakan, Ibu penetapan yang kedua itu kan kaitannya dengan BUMD. Iya, siap, Pak. Itu tanggal 20 November ya. Iya. Tanggal 20 November Iya. sudah ditahan. Iya. Pengacaranya Ibu, pengacara suami Ibu siapa? Pak Fahri Bahmid. Ada toh? Nah maksud saya Ibu karena pengacaranya nggak datang, Ibu bisa nggak menjelaskan apa sih alasan jaksa yang kaitannya dengan BUMD, bukti-bukti apa yang dia dapatkan? Ada nggak kira-kira Bu? Yang Izin Bapak, disampaikan? saya ada membawa BAP setelah tersangka Bukan, itu saya ya dapat BAP. bukan BAP-nya, nggak mungkin saya baca BAP-nya Bu. Ibu tahu nggak alasan alat bukti yang dipunyai jaksa sehingga ditahan? Jadi nggak kalau tahu. baca di surat yang dari jaksa itu menyampaikan bahwa terdapat 5 alat bukti yang cukup, tetapi terkait dengan alat bukti tersebut kami tidak tahu. Selanjutnya dari berita yang kami dengar di media terkait dengan pernyataan dari jaksa bahwa di sini terkait dengan kewenangan bupati dalam pemberian penyertaan modal kepada BUMD, kewenangan terkait dengan kewenangan, Pak. Oke. Nah itu bisa berdebat kita Bu, karena memang hampir semua daerah itu bupati memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Karena BUMD sendiri kan sebetulnya bagian dari di situ. Tapi nanti kita lihatlah ya. Tapi yang Kajari Tanimbar itu kan sekarang jadi Kajari Bojonegoro ya? Tidak Bapak, yang jadi Kajari Bojonegoro itu As-Intel Kejaksaan Tinggi Maluku, Pak Muji Murtopo. Sementara Kajari Tanimbar kemarin dimutasi bulan Agustus itu kalau tidak salah Kajari di daerah Sumatera, Pak. Oh, Ya, nanti jadi gampang. kayak Kajari juga. Kita panggil Pak, kita cari Pak. Gampang. Iya Pak. Maksud saya ini dapat promosi. Iya. Ini kan orang ini As-Intelnya juga dapat promosi di Bojonegoro toh, karena dia dari Yang Bojonegoro itu izin Pak, itu As-Intel Ya, Kejaksaan As-Intel. Tinggi Maluku. Ya. As-Intel Maluku. Justru dapat promosi maksud Dapat Pak promosi Saparudin. maksud Ya, saya ya. diberikan jabatan yang lebih bagus gitu Ya, loh Bu, siap, karena Pak. dari Ambon ke Jawa gitu loh. Siapa? Biasanya kan ada tipe-tipe itu kan dari Maluku itu kalau masuk ke Jawa biasanya lebih bagus. Jadi ini promosi. Jadi ini kan ada masalah dan Ibu juga sudah laporkan ke Janwas Jaksa Agung, tapi mereka mendapatkan promosi. Bukti-buktinya jadi Ibu sekarang suaminya ada di dalam tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku ya? Iya, di rutan di Kota Ambon, Pak.
Oh, di Kota Ambon, Iya. bukan di Tanimbar. Iya, karena surat untuk permintaan keterangan itu memang di Tanimbar. Tetapi suami saya sekarang sudah lebih banyak domisili di Jakarta, jadi minta untuk diperiksa di Kejaksaan Tinggi Maluku dan mereka menyetujui sehingga pada saat itu pemeriksaan sebagai saksi dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku oleh jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke, sekarang di Ambon ya. Ya, siapa? Tahanan Kejaksaan Tinggi ya. Ya. Oke Bu, jadi kan berarti kasus ini ditangani oleh jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi ya? Tidak Pak, dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oh. Cuma pinjam tempat pada saat Tempat ya, tahanannya saja di Kejaksaan Tinggi? Di Kota Ambon Pak, ya. Oh, Di jaksanya, penyidiknya jaksa dari Tanimbar ya? Ya, siapa? Ya. Oke, oke. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Pak Adang silakan. Pak Terima Adang kasih Darajatun. Pak Ketua dan anggota Komisi 3. Lalu untuk Ibu Joyce, terus saya menarik ya, di sini ada case pidananya, ada case yang berhubungan dengan etika. Etika sebagai seorang jaksa. Pas juga harus dilakukan penegakannya oleh tim reformasi ini. Jadi kembali Pak Ketua, saya sependapat dan memutuskan bahwa bisa ditindaklanjuti oleh tim reformasi ini atas laporan kedua ini. Terima kasih Ketua. Oke. Masih ada lagi. Ya, Pak Bimantoro, ini paling spesial nih. Bosnya Pak Sudeson Tandra ya? Ampun. Pak Bimantoro bosnya Pak Sudeson. Ya. Siap, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Ibu, pengadu yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, saya ingin mendalami untuk Ibu Joyce. Tadi pun kami sudah melihat jelas juga, alat bukti juga tadi sudah disampaikan juga mengenai dugaan kriminalisasi ya Bu ya. Jadi kalau untuk kasus saya sepakat dengan Pak Ketua, kami tidak masuk ke arah sana karena jangan sampai ada intervensi yang berlebihan juga kalau untuk urusan perkara. Tapi kami di sini melihat dugaan kriminalisasinya ini. Sini udah sangat jelas sekali, tadi sudah ada video-videonya, rekaman pembicaraan dan lain sebagainya. Saya juga melihat di sini dari proses hukum juga luar biasa lamanya dalam penanganan perkara ini, kurang lebih 3 tahun ya Bu ya berarti ya? 2 tahun? 1 tahun 6 bulan Pak. 1 tahun? 6 bulan Pak. 6 bulan, oke. 1 tahun 6 bulan, di mana memang harapan kita di Komisi 3 ini dengan adanya KUHAP yang baru ke depan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, salah satunya itu mengenai hak saksi dan hak tersangka ini memang benar-benar bisa dijalankan. Tapi dengan fenomena seperti ini seakan-akan mendegradasi daripada hak tersebut. Jadi rekomendasi, memang saya memberikan masukan pimpinan, ini memang perlu kita panggil Jamwas dan Kejati di sana untuk bisa memberikan klarifikasi juga, terutama pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan terhadap Bapak Petrus Fatlolon. Ya, Jamwas, lalu orang-orang yang disebutkan di situ nanti kita akan panggil Bu. Dan nanti pada kesempatan berikut Ibu hadir lagi, ya kan ya. Kalau bisa kan, kalau Pak John ini kan pendeta ya Pak ya. Iya, yang mendampingi ininya lah ya, warganya ya. Kalau bisa ada advokatnya Bu. Ya, siapa? Satu aja nggak apa-apa. Yang si kawan saya juga itu kenal tuh, si siapa namanya? Fahri Bahmid Pak. Fahri Bahmid, kawan saya tuh. Diundang juga Bu. Jadi dia bisa jelaskan. Ya kawannya Pak Jamal juga tuh Pak. Ya. Iya. Ya. Iya. Jadi lengkap. Jadi kalau mereka kan paham hukum, Ibu kan awam hukum. Jadi nggak apple to apple nanti kalau berdebat. Iya. Mesti ada yang paham mendampingi Ibu. Iya, lanjut. Mungkin tadi itu pimpinan, jadi kami memberikan masukan bahwa ini ada dugaan kriminalisasi dalam penyalahgunaan wewenang, karena penggiringannya dari awal ini dipaksakan juga dengan tujuan tertentu. Nah inilah tujuan tertentu ini memang yang harus kita bongkar, karena hemat saya seperti kita perjuangkan hari ini, bahwa reformasi ini memang harus secara keseluruhan terhadap seluruh aparat penegak hukum. Salah satunya kemarin pun kami sebutkan dalam rapat sebelumnya, apabila kita browsing memakai internet,
kita cari banyak sekali oknum-oknum aparat penegak hukum itu pun muncul selain daripada instansi kepolisian, yaitu salah satunya pun terkuak di instansi kejaksaan dan juga kami pun bisa melihat juga di instansi pengadilan. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Ya, lanjut Pak Endang Agustina dari PAN. Tadi Pak Bimantoro namanya Bu, ini Pak Endang Agustina. Pimpinan, Silakan. habis ini saya minta tambah sedikit ya. Boleh, boleh. Pak Endang dulu. Pak Endang, ya. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, Pak John Lokolo, Ibu Petrus Patlolon ya, istrinya ya. Menyimak dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mohon izin pimpinan saya ingin bertanya sama Ya, beliau. langsung. Saya ingin bertanya begini Bu, tadi kan Ibu menjelaskan ada termasuk juga ada video tadi kronologis peristiwa yang menimpa suami Ibu. Itu semua Ibu yang Ibu gambarkan semua itu benar Adil semuanya itu? Benar, Bapak. Faktanya memang seperti itu? Ya, benar, Pak. Kemudian yang minta uang 10 miliar itu siapa? Kajari Tanimbar saat itu Dadi Wahyudi, Pak. Yang meminta uang 10 miliar itu Kajarinya? Iya, penyampaiannya lewat Asintel Kejaksaan Tinggi Maluku Pak Muji Murtopo. Oh, yang Model. menyampaikan tidak Kajarinya langsung, Ya, tapi Asintelnya. ya siapa? Oh, Asintelnya Pak. Baik. Jadi kalau saya simpulkan mungkin kalau saya pelajari motifnya ini bisa pemerasan, bisa politik. Ya, Pak. Pemerasan karena minta uang yang begitu besar, Pak Patlon hanya menyanggupi 200 juta saja. Ya, siapa? Sehingga kasus SPPD fiktif itu dilakukan prosesnya yang sampai sekarang tidak jalan. Ya. Izin Bapak kalau untuk tersangka utamanya yaitu Sekda dan Bendahara Sekretariat Daerah sudah putusan pengadilan dan sudah menjalani hukuman. Putusannya itu di awal bulan Juni dan putusan itu menyampaikan bahwa Petrus Fatolon tidak terkait dengan hal dimaksud karena kuasa pengguna anggaran ada di Sekda dan tidak ada bukti perintah secara tertulis, Baik. disposisi dan lainnya untuk penggunaan anggaran. Waktu itu Pak Patlon juga dicari-cari anunya di situ ya, di kasus Ya. itu. Iya Pak. Ya, baik. Kemudian di kasus pencalonan modern sekarang itu masih berproses. Kemarin tanggal 20 November ditetapkan lagi sebagai tersangka Pak. Tetapi di awal bulan April Direktur Utama sama Direktur Keuangannya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada saat tanggal 20 November sama-sama ditahan Pak. Jadi suami Bapak Petrus Fatolon dimintai keterangan di ruangan Kejaksaan Tinggi Maluku oleh penyidik dari Tanimbar, langsung ditetapkan tersangka dan dua tersangka lainnya yang sudah ditetapkan di bulan April itu langsung juga ditahan di Saumlaki, Pak, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bersamaan. Selain pemerasan mungkin ini bisa juga dikatakan sebagai motif politik karena dengan adanya beberapa peristiwa ini menghilangkan hak politiknya Pak Patlon untuk dipilih sebagai Bupati Tanimbar ya. Benar, Pak. Ya. Kemudian pimpinan mohon izin, Ya, saya menyarankan juga sejalan dengan rekan tadi bahwa dalam hal ini kita perlu untuk menghadirkan para pihak yang terkait dengan kasus ini, di antaranya itu Kajari, Asintel, Adpitsus dan seorang jaksa bernama Riki Santoso. Dan Bambang Irawan, Pak. Apabila benar ini sesuatu yang sangat memalukan dan memang ini sangat layak sebagai masukan dalam upaya kita memperbaiki aparat penegak hukum kita. Terima kasih Ibu. Yang kedua untuk Pak John Lokolo. Jadi ini sekarang ada dua pihak yang menurut putusan pengadilan berhak atas Pak Jamal ya.
Jamal Kudubun. Pak Jamal Udubun. Oh, Pak Janoko ini ya, tengah. Jadi ada dua pihak Pak ya yang sekarang berhak atas uang konsinyasi tadi itu ya. Betul Pak. Saya ada sedikit menaruh perhatian ya ke PT DKA, di mana mereka menggunakan HGU yang sudah mati, HGB yang sudah mati di tahun 2007. Tahun Ya. 2007, betul. Itu yang dijadikan dasar mereka. Ya, dan tidak pernah juga itu dihadirkan aslinya di persidangan. Dan Baik. juga bukan atas nama mereka sebetulnya. Jadi karena ada Atas dua nama pihak, PT Adikarya sebenarnya. baik, karena dua pihak pengadilan belum berani mencairkan uang itu. Mohon izin pimpinan karena ini mungkin ada keterkaitan dengan alas hak berupa hak guna bangunan, mungkin ada baiknya juga jika ini nanti di rapat-rapat berikutnya, saya sarankan untuk menghadirkan BPN juga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hinca silakan. Pak Hinca Panjaitan, fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan dan anggota yang saya hormati, anggota Panja Reformasi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Bapak Jamaluddin Kadubun dan Ibu Joyce Martina Penturi yang saya hormati, saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat. Kedua, Ibu Joyce Martina Penturi. Rasa-rasanya kita pernah bertemu puluhan tahun lalu di Sorong. Benar, Bapak. Apakah Ibu yang saya temui itu? Oh, Benar Pak, saat itu Bapak sebagai Sekjen Partai Demokrat dan saya jemput Bapak waktu itu di bandara. Ada hubungan ini Demokrat. Dari cara Tapi- Ibu ini menyampaikan tapi perkara, Ibu nggak menghubungi Pak Hinca, malah ke Pak Habibur Rahman. karena Pak Habibur Rahman ketua kita. Oh, Terima kasih Pak Habibur Rahman. Jadi dari cara Ibu menyampaikan, hafal betul masalah ini. Saya berbisik kepada tokoh perempuan di sebelah saya. Anda bangga enggak ada perempuan yang begitu baik menjelaskan duduk soal Makasih, dan membela suaminya. Terima kasih. Kan kira-kira begitu. Poin saya, Ibu, kalau tadi teman-teman sudah bertanya, kalau semua bukti tadi itu benar adanya, saya tanya sekali lagi, apakah bukti yang Ibu sampaikan itu benar adanya? Benar Bapak. Nah, kalau begitu saya ingin mengusulkan langsung ke pimpinan pada teman-teman semua jika berkenan agar panja ini segera tetap memberikan rekomendasi yang cepat untuk mengantisipasi lanjutannya. Misal, apakah Ibu ingin mengatakan supaya saudara Dedi Wahyudi yang waktu itu Kajari Tannibar, Triono Rahyudi yang waktu itu Aspitsus Kejati Maluku, Aspitsus, Ya, Aspitsus. Aspitsus. Kemudian saudara Muji Murtopo, itulah Asintel. Asintel Kajati Maluku. Lalu kemudian Jaksa Riki R. Santoso, juga Jaksa Bambang Irawan. Anda menyebut nama-nama ini semua. Ya Pak, Masih bulat ini Ibu menyatakan ini di ruang ini? masih Pak. Kalau begitu pimpinan, tanpa bermaksud menghilangkan kesempatan kawan-kawan nanti untuk menjelaskan, kita usulkan agar semua nama-nama ini kepada Jaksa Agung ditarik dulu dari jabatannya. Itu dulu, kita tarik dulu, fokus dulu menyelesaikan masalah ini. Ya benar Pak. Saya kira itu. Apakah Ibu ingin mengatakan itu? Ya benar Pak. Supaya kebenaran bisa diungkapkan pada keadilan bisa ditegakkan Pak. Jadi saran saya pimpinan begitu, supaya kita bisa fokus dan Kejaksaan Agung bertanggung jawab atas apa yang dilaporkan di sini. Nah, bahwa nanti Jamos kita panggil dan seterusnya, hak-hak mereka membela diri, yes. Tetapi karena kasus ini sudah disampaikan dan panja ini adalah soal reformasi, berarti mereform ini, masyarakat kan jadi sedih dia. Waduh, aku dijolimi, kenapa dia naik pangkat? Aku sedang seperti ini, kenapa dia di sana? Itu kan suara masyarakat. Dan ingin kita reformasi itu agar jalannya baik. Soal substansi perkara tentu Komisi tidak ikut di dalamnya. Tapi cara-cara dan etikanya untuk melakukan pemeriksaan ini menurut saya tidak pas. Yang kedua, saya ingin tanya dulu. Kasus pertama kan setelah Sekda sudah diputus,
Saudara Petrus Petrolon tersangka? Ya, setelah sudah putusan dari Pengadilan Negeri Tipikor. Tersangka. Tanggal Berapa lama sudah tersangka untuk kasus yang pertama? Sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai saat ini, Pak. Oke. Itu masih tersangka, belum bergerak. Belum. Kemudian tersangka kedua. Di tanggal 20 November 2025 kemarin untuk kasus penyertaan modal Baik. kepada BUMD PT Tanimbar Energi. Ya, Ibu, kami sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama menuju tanggal 2 Januari 2026. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Komisi 3 ini telah menetapkan KUHP baru kita. Ya, Pak. Dan ini kita harap tidak pernah terjadi lagi. Ya, Pak. Cukup untuk KUHP suami itu. saya saja, Petrus Fatolon. Jangan ada lagi warga negara Indonesia lain yang dikriminalisasi seperti suami saya, Pak. Baik, karena itu pimpinan, sekali lagi saya menyarankan dalam rekomendasi kita, sepanjang para penyelenggara negara, aparat penegak hukum yang dilaporkan di Komisi 3 diduga ada pelanggarannya, sementara waktu ditarik dulu dari jabatan-jabatannya agar fokus menjawab apa yang dimintakan masyarakat. Itu saya kira baru fair dan adil. Itu usulan saya. Terima kasih pimpinan. Mantap. Masih ada lagi? Sedikit ya Pak Sudesan penutup ya. Ya, Oke. tidak banyak. Yang mau saya sampaikan itu tadi, kan ada dua perkara nih Ibu ya. Pertama penetapan itu, Iya. kemudian putusan pengadilan menyebutkan bahwa Pak Petrus Fatolon tidak terlibat, Iya. maka kemudian ada lagi sprint baru. Tidak, Ibu Pak. tahu nggak sprint yang lama itu sudah dinyatakan SP3 atau belum? Sampai saat ini kami belum terinformasi, Pak. Nah, justru ini kami kasih informasi agar Ibu cek ke sana. Makanya tadi saran dari ketua itu agar Ibu memakai kuasa hukum itu agar bisa menangani persoalan ini secara teknis. Ya. Yang kedua, karena ini nanti yang diundang itu seperti saran dari Pak Hinca itu bahwa nama-nama itu dipanggil, Ibu harus menghadirkan orang-orang yang pernah bertemu dengan mereka. Iya, siap, Pak. Ya, supaya ini bisa juga menjadi dasar. Ketiga ketua kalau berkenan, karena orang yang bertemu pertama kali mendengar sendiri dan itu sendiri kan Pak Petrus Fatolon. Dan saya melihat di sini kan ada pelanggaran hak asasi manusia ini. Iya, betul. Maka kalau berkenan ini Pak Petrus ya dikeluarkan dari tahanan untuk hadir di sini. Untuk memberikan kesaksian itu jauh lebih penting ya, karena kalau kita katanya kan tidak benar. Kalau dia hadir di sini kan dia bisa secara ini ya. Ya. Kalau orang menipu itu lihat mata ya nggak berani. Iya, benar. Ya kan begitu. Ya betul nggak Ibu? Iya, ya, itu. Jadi itu kira-kira. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bu, apa yang Ibu ngomong ini sudah benar semua. Cuman bagi kami ini kan kita bicara mengenai masalah hukum. Iya, siap, Pak. Jadi kalau bisa Ibu di dalam kepengacaraan itu menyusun secara skematik. Iya. Ya. Apa betul skema atau timeline ya. siap. Karena hukum itu kan kita lihat itu tempus locus. Iya, siap, Pak. Waktunya kapan, di mana, Iya. siapa orangnya, siapa saksinya. Iya. Nah itu sudah biar kita bikin beres ini barang. Iya. Ya, Pak. Iya. kira-kira begitu ya Ibu. Terima kasih Ya, banyak, Pak. salam untuk Pak Petrus. Terima Ya, kasih, Pak. selamat. Iya, terima kasih. Bu, waktu kemarin sampaikan laporan ke Jamwas, itu ada Pak Petrus ada dipanggil Bu? Pak Petrus, saya bersama seluruh saksi dipanggil di Jamwas untuk dimintai keterangan. Sudah. Pak. Iya, Oke, kami oke, semua oke. ada suratnya, ada saya lampirkan semua di. Waktu itu Pak Petrus belum ditahan ya Bu ya? Belum, Pak. Dipanggil ke Jakarta untuk memberikan keterangan. Jadi gini teman-teman, jadi terkait tadi permintaan Pak Hinca, menurut saya kita dengarkan dulu Pak. Ya kan besok kita panggil dulu para pihak, kan kita juga bisa menilai nanti. Ada penilaian awal kita seperti apa sih? Nah baru dari situ kita mungkin bisa rekomendasikan yang kata Pak Hinca tadi. Oke, nah terkait tadi usulan Pak Sudesan Tandra, kita perlu mendengar keterangan Pak Petrus Fatolon, ya. Nanti kita sampaikan saja panggilan kepada Pak Petrus. Lalu kita komunikasi dan sekretariat komunikasi dan kejaksaan bagaimana cara menghadirkan Pak Petrus di acara selanjutnya urusan mereka gitu, ya. Tapi hak konstitusional kita adalah memanggil setiap warga negara untuk
hadir di sini. Hal teknis biar mereka. Ya gimana? bisa Pak Ketua, nanti kan dikawal dari, Ya. bisa dikawal. Ya, jadi Terima kasih, Pak. biar clear di sini. Iya, terima kasih Ya. banyak Pak. Tapi kemungkinan nanti udah masuk masa reses, kawan-kawan kira-kira nanti itu komunikasi ya. Yang rata-rata bisa masuk semua, sudah habis matrik resesnya ya kan. Ini hal ini nih, hal agak penting nih, Pak. Jangan nanti nggak korum nanti waktu kita panggil kan. Oke? Oke ya, sudah cukup dulu ya, Mohon Bu. izin Bapak, Dari Bu. saya tambahkan, saya kemarin ada membaca di berita bahwa pernyataan dari jaksa penuntut umum bahwa mereka mau mempercepat pelimpahan di minggu depan, Pak. Jadi izin kalau boleh di lembaga yang terhormat Komisi 3 juga bisa lebih mempercepat, Pak, untuk masalah ini, Pak. Ya, Terima oke. kasih, Pak. Kita upayakan dalam waktu yang cepat ya. Kalau bisa sih sebelum reses atau mungkin di akhir masa reses nggak apa-apa. Penutupan siangnya kita kita gelar. Oke? Teman-teman ya. Tolong kesimpulan dulu. Atau memang kita skor saja. Ini belum ada kesimpulan, nanti kesimpulannya kita panggil-panggil pihak itu, ya. Ya gitu ya, Bu Dewi ya. Atau Siap. oke lah dibacain aja Bu Dewi. Izin pimpinan membacakan kesimpulan. Ya, dibacakan. Kesimpulan rapat Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan Komisi 3 DPR RI dengan Saudara Dr. C.H. Jamaluddin Kudubun, SHMH, dan Saudara John Lokolo MA. Masa persidangan 2 tahun... Sorry, dirubah langsung Ibu Joyce Martina Penturi. Baik. Kan Pak John ini pendeta yang mendampingi aja. Baik, dengan Ibu Joyce Martina Penturi, masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026, Kamis 4 Desember 2025. 1. Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan atensi dan melakukan investigasi dalam guna memastikan pelaksanaan pencairan dana konsinyasi pengganti pembangunan Jalan Tol Depok Antasari atas nama Saudara Bob Goldman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilaksanakan sesuai Perma nomor 2 tahun 2024 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, lanjut. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memberikan atensi dan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana yang menimpa Saudara Petrus Fatolon yang melibatkan Kejaksaan Negeri Tanimbar dan Kejaksaan Negeri Saumlaki sesuai ketentuan perundang-undangan Dua kejaksaan yang beda ya? yang berlaku. Ya Bu ya? Kejaksaannya Kejaksaan Negeri Tanimbar, Ibu, lokasinya di ibu kotanya di Saumlaki. Oh, enggak, kalau penyebutannya gimana Pak? Iya, jadi nama kejaksaannya itu Kejaksaan Saumlaki. Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pak. Tanimbar. Oh. Ya, yang lebih tahu tuh saya. Jadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ibu kotanya Saumlaki. Nama kejaksaannya apa? Kejaksaan Negeri Tanimbar. Tanimbar. Kalau pengadilan kan mengacu ke nama kota. Kalau pengadilan tingginya Tanjung Karang kalau pengadilan kan. Ya. Kalau Lampung kan, tapi provinsinya Lampung gitu. Ya. Jadi mengacu ke nama kabupaten ya. Iya. Ya, benar, Pak. Ya, terus. Lanjut Bu. 3. Komisi 3 DPR RI melalui Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan akan memanggil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Saudara Dadi Wahyudi, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saudara Triyono Rahyudi, mantan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku, dan Saudara Muji Murtopo, mantan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, Saudara Petrus Fatolon, serta Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI,
dan Dirjen Badan Peradilan Umum guna mendengarkan penjelasan lebih menyeluruh mengenai penanganan perkara yang melibatkan pengadu Saudara Bob Goldman dan Saudara Petrus Fatwalon. Tadi Dulu ya. Ya, Pak, silakan. sebentar. Ini ada nama yang belum dimasukkan tadi, yaitu Jaksa Riki R. Santoso dan Jaksa Bambang Irawan. Karena disebutkan semua tadi namanya di situ. Ya, Bambang Irawan. Dua nama lagi ya. Siap. Tambahannya itu. Izin pimpinan, kalau boleh mengenai pengadilan Mahkamah Agung ini dipisah aja ke nomor 1. Iya, di poin aja supaya jangan rancu. Iya, ya. Dipisah. Terima kasih. Panggilan-panggilan itu loh. Mohon izin pimpinan, saya Ya. boleh menambahkan terkait dengan intimidasi yang dilakukan juga oleh oknum jaksa terhadap 2 tersangka dari penyertaan modal PT Tanimbar Energi, yaitu Direktur Utama dan Direktur Keuangan juga. Itu ada beberapa nama jaksa yang melakukan intimidasi, bahkan mereka mengintimidasi tidak boleh menggunakan pengacara di luar pengacara yang mereka tunjuk. Izin berkenan, apakah mereka juga boleh dihadirkan pimpinan? Si siapa, Bu? Izin Ketua. Ya, silakan. Ada Iya. bukti nggak? Dia ngomong nggak boleh, misalnya dia bilang, jangan kau pakai pengacara lain, ini aja. Ada buktinya nggak? Nanti kita ngomong panggil mereka, mereka nyangkal. Waktu dia ngomong begitu tuh, dia WA atau ada yang dengar nggak? Mereka datang ke rumah membawa surat panggilan sekaligus meminta untuk Ada di situ ada banyak orang dengar. ada keluarga dan pada saat mereka hadir di kejaksaan, pengacara yang dibilang tidak boleh mendampingi mereka itu langsung mengkonfrontir kepada jaksa dan jaksa minta maaf bahwa Anda tidak berhak untuk mengatur calon tersangka ini mau memakai pengacara siapa. Oke. Dan kami juga tidak mengintervensi tugas jaksa. Ya pengacara itu dibawa ke sini aja. Ya, baik Pak. Iya. Oke. Izin pimpinan. Itu dulu ya. Udah selesai bicarakan. Oke, teman-teman. Udah? Ya, sepakati? Sepakat ya? Ya, dengan selesainya tadi pendalaman selesai juga sudah acara kita hari ini. Nanti kita infokan ya. Kita upayakan masih di masa sidang ini kita panggil lagi ya. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.